Ya, baik sahabat keluarga muslim, kembali kita dalam program Bincang Sehat. Dan seperti yang saya janjikan tadi, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang sakit dan sehat, serta kaitannya dengan Islam. Bersama narasumber kita yang sudah hadir, beliau adalah Dr. Rosyadi Aziz Rahmat dari Klinik Rumah Sehat Wahida, Jalan Setiabudi, Kompleks Setiabudi Point, Blok C nomor 9, 10, 9 dan 10, Kota Medan. Kita sapa terlebih dahulu dokternya. Apa kabar dokter? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih dokter. Kita bertemu lagi dalam program Bincang Sehat kali ini. Baik. Ya, dokter, mungkin kita langsung saja. Sebenarnya sehat itu seperti apa sih dok? Definisinya gitu dok? Baik, sehat ini ada beberapa definisi yang sering dikemukakan oleh banyak pakar ya. Poinnya, yang dikatakan sehat itu tidak hanya masalah kondisi yang dirasakan itu nyaman, masalah fisik, tapi juga masalah psikisnya dan masalah sosialnya, masalah masalah budaya juga. Jadi yang dikatakan sehat ini sejahtera dia secara biologis, secara psikis, sosialnya dan kulturalnya. Oke, berarti ada 3 aspek ya, biologis, psikis dan sosial ya. Ada 4. Ada 4 sosial lagi? Dan kultural. Kultural, oke. Sosial dan kultural gitu ya. Baik, nah berarti kalau tidak ada bermasalah dari 4 aspek ini termasuk kondisi orang yang sehat gitu, begitu ya? Iya, itu dikatakan sehat. Baik, nah lantas dalam sakit itu sendiri definisinya seperti apa dok? Ya, tinggal kita balikkan. Ketika kondisi sehat itu tidak tercapai, bisa hanya salah satu dari aspeknya. Bisa paling sering nih yang sering dikeluhkan adalah aspek biologis ya. Nah, aspek biologisnya mungkin ada luka atau ada nyeri. Nah, ini sudah dapat kita kategorikan sakit. Nah, namun yang sering kurang tersentuh aspek itu, dia mungkin secara biologis sakitnya tidak terlalu berat. Misalnya hanya batuk berdarah mungkin kesannya seperti itu kan. Tapi ternyata karena batuk berdarah ini merupakan salah satu tanda misalnya penyebabnya itu karena infeksi TBC, sehingga ini akan berpengaruh pada sosialnya dan pada kulturalnya. Mungkin pada saat dia bekerja ini agak sulit diterima di perusahaannya dengan kondisi ini seperti ini, sehingga nanti akan merembet ke masalah-masalah yang lain. Oke, berarti boleh dikatakan kalau kondisi sakit seseorang itu misalnya terkena satu aspek mungkin akan bisa merambat ke aspek-aspek yang lainnya gitu ya, bisa jadi seperti itu ya. Iya, baik, benar. nah lantas kemudian sehat dan sakit dalam Islam itu seperti apa? Konsep Islam seperti apa menandakan konsep sehat dan sakit itu Ustaz, dokter? Yang dalam Islam ini kurang lebih juga seperti itu yang dikatakan sehat, baik jasmaninya maupun rohaninya. Yang dikatakan sakit, nah dalam Islam juga ada dikenal tidak hanya sakit secara fisik, tapi juga ada sakit masalah di hatinya. Nah masalah di hati, beda masalah di hati dengan masalah psikis ya. Maksudnya masalah di hati ini berkaitan dengan ruhiyah, dia berhubungan dengan Tuhannya. Sementara masalah psikis di sini adalah masalah pemikirannya yang kita maksud masalah psikis. Jadi kita selalu memandang biasanya yang dikatakan orang menderita sakit dalam Islam dapat dikelompokkan masalah jasmaninya kah, atau masalah rohaninya kah, atau masalah hatinya. Nah, kalau masalah hati ini sudah masuk ranah dari para ustadz ya, para ahli ilmu, para ulama yang mampu membantu untuk mendiagnosis dan membantu mencarikan solusinya. Sementara kalau untuk jasmani dan masalah psikis ini masih bisa dibantu oleh dokter. Itu istilahnya istilah medisnya lah itu, maksudnya dokter membantu masalah psikis dan jasmaninya. Baik. Nah kemudian
Lalu relasi nilai agama dengan dalam dunia kesehatan itu seperti apa, dokter? Baik, inilah keistimewaan agama Islam. Agama Islam ternyata juga sangat memberikan perhatian bagaimana menjaga kesehatan dan bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah kesehatan, apa yang harus dilakukan itu juga sudah ada diatur dalam Islam. Ya, alhamdulillah kita mungkin lahir atau kita diberikan hidayah untuk memeluk agama Islam ini. Ternyata Islam itu tidak hanya menyentuh masalah ibadah, aspek-aspek ibadah, tapi juga menyentuh aspek-aspek seluruh aspek kehidupan termasuk masalah kesehatan. Misalnya seperti apa, Dok? Jadi salah satu aspeknya yang aspek kesehatan dalam Islam ini, misalnya dalam Islam itu sudah ada diatur bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara tidur yang baik, bagaimana cara menjaga kesehatan dan sebagainya. Ya, oke, baik. Ya, kita tahan dulu. Sahabat keluarga Muslim juga silahkan ya yang ingin bergabung bersama kami. Berdiskusi ataupun berkonsultasi dengan Dr. Aziz tentang apa saja konsep sakit dan sehat dalam Islam, silahkan di line telepon 061 7944 280. Kami ulangi di 061 7944 280. Silahkan yang ingin berkonsultasi apa saja. Baik, dokter. Nah, kemudian ya ketika kita sakit, apakah ini bisa kita katakan sebagai ujian bagi kita untuk penguat iman, dokter? Kalau dikatakan seperti itu tergantung cara pandang kita. Karena tidak semua kaum muslimin ini memiliki cara pandang yang seharusnya juga dalam Islam. Ketika kita menganggap, kita kan sering tuh menganggap apa yang bagi kita sakit atau apa yang bagi kita ini tidak enak, itu kita anggap sebagai suatu derita, suatu penderitaan, suatu penyiksaan. Tetapi ketika kita memandangnya itu sebagai suatu bisa jadi mungkin ujian atau bisa jadi mungkin balasan atas apa yang pernah kita perbuat dulu. Nah, lalu kita bisa mengarahkannya itu untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah ini bisa jadi penambah iman. Iya, penambah iman. Baik. Dan kita mau sabar di situ ya. Baik, kuncinya adalah sabar ya, Dok ya. Baik, tapi kita tahan dulu, dokter. Perbincangan kita sepertinya kita harus menjelang dulu azan Isya yang telah berkumandang di daerah Medan dan sekitarnya. Nanti kita akan segera kembali, sahabat keluarga Muslim, setelah azan Isya yang akan lewat berikut ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di program Bincang Sehat.